ya Bung Rocky, dan kemudian berlarut-larut pada perintah Pak Prabowo, jelas sudah tegas itu beresin itulah gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar disegel tapi dibongkar itu. Ini makin lama basis legitimasi pemerintah itu makin berat ya, karena semua instansi termasuk sekarang ini yang paling banyak disorot adalah kepolisian itu makin buruk saja. Dan kemudian Pak instruksi dari Pak Prabowo ini kalau kok ada kesan mau coba dimain-mainkan lah di bawah gitu. Pemerintah sedang disorot habis-habisan oleh rakyatnya justru karena buruknya pengelolaan public opinion soal bambu ini, soal pagar bambu 30 km ini jelas akan dijadikan alasan juga bahwa tidak ada kecepatan untuk menengahi atau memberi semacam harapan pada publik untuk melihat penyelesaian. Jadi publik diombang-ambingkan. Juga instansi kepolisian yang sekarang makin lama makin banyak video yang memperlihatkan bagaimana arogansi pihak kepolisian tuh. Maka sebetulnya persoalan pertama adalah tahan napas untuk menerangkan pada publik bahwa memang ada problem tuh. Jadi bukan defensif justru tuh. Jadi semua hal yang menyangkut opini publik itu datang dari keinginan untuk menertibkan cawe-cawe dari aparat-aparat negara ini, mau di pemerintahan, mau di kepolisian segala macam. Jadi buruknya public relation dari negara itu terlihat dari segmentasi buruknya public relation di lembaga-lembaga tertentu, terutama kepolisian, terutama pemerintah yang sedang mengelola isu pagar bambu ini kan. Jadi kelihatannya kalau kita baca dari awal, pemerintah atau kabinet kehilangan kemampuan untuk mengolah public relation tuh. Soal skandal yang tetap masih ada di dalam kepala publik, Harun Masiku, Hasto, Ibu Koni itu kan, sampai sekarang nggak ada keterangan pemerintah tentang keadaan itu. Maka berkembang terus semacam sensasi bahwa di belakang kasus Hasto atau Harun Masiku itu ada upaya untuk tukar tambah politik, ada upaya untuk memanaskan situasi supaya terjadi krisis di PDIP, dan dengan mudah krisis itu dialihkan dalam bentuk pelengseran Ibu Mega. Kan itu buruk betul kan. Jadi sebetulnya secara umum public relation public relation itu tumbuh dengan cara liar, sementara public opinion tidak bisa dihasilkan karena tidak ada percakapan konseptual untuk membaca semua gejala ekonomi politik hari-hari ini. Jadi kita ingin lihat dalam 1 minggu ini ada laporan yang lebih sistematis, lebih akademis dari kasus pagar bambu itu. Dan kalau itu bisa diucapkan, mungkin ini satu tanda pertama bahwa kejujuran pemerintah itu akan melampaui public relation dari para buzzer itu. Entah buzzer segala macam buzzer itu sedang beroperasi justru untuk mengaburkan problem yang ada di balik pagar bambu itu. Demikian juga soal kepolisian yang terus-menerus dilaporkan dari handphone netizen tentang arogansi, dan sifat untuk menangkal arogansi itu bukan dengan menghadapi secara defensif, justru mengolah public opinion baru supaya orang masih percaya bahwa akan diselesaikan oleh pihak kepolisian semua hal yang ditatap oleh kamera netizen. Apapun yang diucapkan oleh netizen itu penanda bahwa ada yang tidak beres di dalam manajemen makro dari kepolisian. Demikian juga soal bambu tadi itu. Jadi sekali lagi ini soal memanage isu dengan cara yang